Shalom Bapak Ibu. Pujilah Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita ditemukan pada ibadah perayaan pada hari ini. Marilah kita sebelum kita memulai acara ibadah ini, kita bawa penyembahan kita ke dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Surga, terima Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi
dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Haleluya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus, penuhi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, penuhi hati kami. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Saya undang sudah semangat berdiri. Haleluya Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, datanglah sekarang, penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami. Biarlah Roh-Mu bekerja Tuhan. Haleluya Yesus, kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu.
memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mengucap Tuhan atas perkenanan-Mu Tuhan. Engkau telah mati dan bangkit kembali dan naik ke surga. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami Tuhan, untuk menjadi penolong dan menuntun jalan hidup kami Bapa. Biar Roh Kudus-Mu Bapa memenuhi setiap hati kami, memberikan kami keberanian Tuhan untuk menjadi saksi akan kebenaran kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan membuka ibadah kesempatan hari ini Tuhan. Kau pimpin Tuhan, Kau sertai kami Tuhan dari jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir dalam pernyataan Roh Kudus-Mu. Dan hari ini kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian-pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami meninggikan, memanjatkan ucapan syukur kami dan melihat sebuah pujian-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa ibadah perayaan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sudah siap memuji nama Tuhan Bapak Ibu? Amin. Amin. Sudah siap? Amin. Yang siap katakan haleluya. 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 Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Hey, yeah. Oh. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Hey, yeah, yeah. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan bersama-sama, Roh Kudus membakar setiap kami. Hey, nyanyian hujan mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi.
Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan puji saat terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan puji saat terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami. Nyanyian hujan puji saat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yeah, 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 yeah. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yeah. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yeah, 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 yeah. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
semua perbuatanmu. Oh, yang terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Kami tinggikan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan yang lebih meriah lagi. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mohon untuk Saudara Didina berdoa untuk persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk setiap anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Hari ini kami bersyukur karena Kau sudah hidup dan Kau naik ke surga, memberikan roh-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Dan kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan juga memberkati setiap kami, dan biarlah setiap apa yang boleh kami bawa ke dalam tangan Tuhan, itu boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Sambil kita dijalankan, kita akan angkat sebuah pujian yang mengatakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus
tiba saatnya kita sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita kembali, saudara-saudaraku. Kita bawa hati kita ke hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh Yesus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Oh, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita bidang di tempat berdiri. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Oh, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon tubat, saudara Yeni berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus untuk menuntun setiap langkah kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan. Kami bersyukur kami punya Tuhan Allah yang luar biasa seperti Engkau. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah penghibur kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini seberapa kami yang ada ini adalah umat-Mu. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menaikkan setiap pujian kami. Biarlah pujian kami yang jauh dari sempurna boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu yang menjadi jawaban. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi hidup kami untuk kami melangkah sehingga hidup kami boleh selaras dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Engkau memakai hamba-Mu yang sebentar menjadi penyambung lidah-Mu, urapan yang dari surga turun atas hamba-Mu. Dan kami percaya kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami siap mendengar dan terlebih itu kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi saksi Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami. Sehingga terang Kristus boleh terpancar melalui hidup kami, supaya banyak orang boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita boleh sama-sama katakan amin. Pada hambanya kami persilakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Karno dari Muter, dari GBT Yesus Juru Selamat Muter. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Om Daniel. Terus, Shalom, semangat pagi, Shalom, semangat pagi, haleluya, puji Tuhan. Sayang Bapak Ibu melihat saya jelas, saya melihat Bapak Ibu kurang jelas. Ya sulap karena ini agak sayang, sehingga puji Tuhan, kalau saya mengingat 45 tahun yang lalu, sini ini masih ereng-ereng, sulit dijamah. Tapi hari ini di sini menjadi tempat ibadah. Ini anugerah Tuhan. Tahun 81 saya disidang oleh mereka 18 guru agama dan muspika dan muspida. Yang Kristen saya dengan Bapak Darsono, yang muda, ya, SD, kepala SD, Pak Sugino, Pak Mantri Polisi, Pak Tarno tidak boleh masuk. Dan di situ sidang itu akhirnya memutuskan bahwa orang Kristen di Pracimantoro tidak boleh berkembang, alias tidak boleh bertambah kecuali anaknya orang Kristen. Dan sidang itu sepakat. Dan karena sepakat saya harus menandatangani surat acara bahwa kesepakatan orang Kristen di Pracimantoro tidak boleh berkembang
itu juga ditandatangani, disetujui oleh Pendeta Daniel Karno. Bapak Ibu, 18 guru agama dan beberapa muspika sudah tanda tangan. Yang terakhir saya. Begitu semua sudah tanda tangan, saya maju ke kertas yang akan saya tanda tangani. Lalu ada komandan Koramil, orangnya tinggi besar, rumahnya Solo tetapi tugasnya di Pracimantoro. Dia berkata, Pak Daniel, berhenti dulu, jangan tanda tangan dulu, saya akan tanya sekali lagi. Lalu komandan Koramil ini bertanya, bapak-bapak, ibu yang hadir di tempat ini, yang tadi setuju bahwa kekristenan tidak boleh berkembang, saya tanya sekali lagi, apa benar keputusan itu? Semuanya setuju, benar. Ya. Lalu komandan Koramil ini berkata, yang saya tahu kekristenan tidak boleh berkembang itu di Rusia. Kenal ya Bapak Ibu Rusia ya? Di Rusia, karena di sana PKI, komunis. Tetapi di Indonesia ini justru ada 5 agama yang diresmikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah Kristen. Kalau memang Kristen di Pracimantoro tidak boleh berkembang, apakah di Pracimantoro ini ada background PKI? Diam Bapak Ibu suasananya. Diam tapi tegang. Lalu jawaban mereka satu persatu, Pak, tidak ada background PKI di Pracimantoro. Tidak ada PKI di Pracimantoro. Kalau memang tidak ada PKI di Pracimantoro, berarti Kristen boleh berkembang. Dan mulai saat itu saya tidak tanda tangan di kertas itu yang mereka sudah tanda tangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, artinya apa? Kalau kekristenan di Pracimantoro saat ini berkembang, itu karena anugerah Tuhan. Apa jadinya? Apa kata dunia dan apa kata setan kalau saya tanda tangan? Untungnya saya tidak jadi tanda tangan. Saya lalu tanya, setelah selesai semua pulang, lalu saya mendekati komandan Koramil itu, Pak, Bapak ini sebenarnya itu agamanya apa? Pak Daniel, saya ini Katolik. Wah ya no. Ya. Bapak Ibu, itu awal tahun antara 81 Bapak Ibu. Ya, setelah perintisan di Budal terjadi, setelah KKR di Pracimantoro terjadi, dan juga waktu itu KKR di sekolahan Danggolo terjadi. Mungkin Bapak Ibu yang ikut pasti Bapak Ibu ingat peristiwa itu. Nah Bapak Ibu, jadi perkembangan orang Kristen di Pracimantoro sampai terjadi seperti saat ini, memang di tahun puluhan tahun yang lalu ada pergumulan yang besar. Bukan saya, tetapi karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekarang sudah mendapatkan anugerah lebih longgar, lebih penak, lebih bebas. Gunakan kelonggaran ini, kebebasan ini dengan ketekunan, kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Itu tadi pendahuluan. Nanti isinya sampai 2 jam. Sampai jam berapa Mas Budi? Ini jam saya sudah 9.48. Sampai jam berapa? Jam 12.
Mari Bapak Ibu kita baca Kisah Rasul pasal 1. Ya, Kisah Rasul pasal 1. Ya, ya lebih enak ini. Bisa ditampilkan dulu ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saya minta Bapak Ibu Saudara ikut membaca. Ya, ikut membaca supaya saya tidak nutupi, saya akan bergeser ke sini. Saya akan baca lewat ini, ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan surga. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 8? Ya, 8 ya. Ya, langsung 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Bapak Ibu, tema hari ini menurut sinode organisasi kita adalah menjadi saksi Tuhan. Boleh ditampilkan mungkin supaya tidak bingung. Nah, hari ini hari peringatan, hari mengingat sekian ribu tahun yang lalu ada peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga, atau Tuhan Yesus terangkat ke surga, atau Tuhan Yesus pergi ke surga. Tetapi temanya menjadi saksi Tuhan. Kok kita ora gaduk ya Bapak Ibu ya. Tapi akan saya gaduk nih Bapak Ibu. Sebab kalau ndak gaduk itu ndak enak, kalau gaduk jadi ya. Begini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang kita baca tadi itu kesaksian dari Lukas
yang disampaikan kepada Theophilus tentang kehidupan Tuhan Yesus. Lukas tidak bersaksi kepada Theophilus tentang Lukasnya, tetapi tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini perlu diperhatikan, Bapak Ibu. Yang perlu kita saksikan bila Bapak Ibu jemaat di Praji Mantoro ini ingin menjadi saksi Tuhan Yesus, ceritakan tentang Tuhan Yesus pada orang lain. Bukan tentang aku sembuh, aku mengalami mujizat. Itu baik, tetapi kalau jadi saksi Tuhan, yang diceritakan tentang Tuhan Yesus. Tentang apa? Ya, Tuhan Yesus itu turun dari surga ke dalam dunia sebagai penebus dosa, sebagai juru selamat. Sebab nanti kalau dikatakan dari soal Natal, kepanjangan ramulih-mulih. Nah, setelah begitu yang penting Tuhan Yesus itu membuktikan dia menjadi penebus dosa manusia, yang menyelamatkan manusia. Dia rela menderita sampai mati di atas kayu salib. Pada Jumat Agung itu peringatan tentang sengsara, penderitaan, kematian Tuhan Yesus. Dan setelah meninggal, wafat pada Jumat Agung dengan segala penderitaannya sampai mati di atas kayu salib, lalu Tuhan Yesus dikuburkan, dikubur yang baru milik Yusuf. Setelah dikuburkan pada hari Minggu, pada hari yang ketiga dari penguburannya, dari kematiannya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, kebangkitan Tuhan Yesus dalam tubuh kemuliaan atau dalam tubuh kebangkitan itu dibuktikan kepada murid-murid selama kurang lebih 40 hari. Setiap saat dan waktu Tuhan Yesus dalam tubuh kebangkitannya, dalam tubuh kemuliaannya, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Baik di loteng di atas, baik di Galilea di pinggir danau, baik di jalan ke Emmaus, maupun di kamar di mana Thomas merasa tidak percaya, tidak yakin sebelum menyentuhkan jarinya pada lubang bekas paku dan lambung Tuhan Yesus. Bapak Ibu, selama 40 hari Tuhan Yesus selalu menampakkan diri. Coba ayat 3 tampilkan. Ada sesuatu yang penting Bapak Ibu. Sebab sinode membuat tema ini punya tujuan agar semua jemaat Tuhan Yesus, ketebusan darah Yesus yang ada di wilayah GBT se-Indonesia menjadi saksi Tuhan Yesus. Mari kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan surga. Bukan tentang saya sembuh karena menerima mujizat, bukan. Bukan karena saya diberkati Tuhan. Ya, terima kasih. Wah, jenengan tahu, matur nuwun. Bukan tentang wah saya dulu miskin sekarang kaya, bukan itu. Sekalipun itu karena pertolongan Tuhan. Tapi yang perlu kita ceritakan, kita saksikan kepada orang lain yang saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus adalah tentang kerajaan surga.
Ayat ini mengatakan kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Bukti bahwa Yesus hidup setelah mati, dikuburkan dan bangkit itu perlu disaksikan juga Bapak Ibu. Ya, itu perlu disaksikan. Ya, tapi kebanyakan yang disaksikan enggak. Bapak Ibu, puji Tuhan, kemarin saya sakit, di dalam nama Yesus aku sembuh. Tetapi Yesus yang hidup jarang disaksikan. Tapi itu Bapak Ibu, ayo kita mulai agak agak fokus ya, amin. Bapak Ibu begini, ketemu orang mungkin begini, Pak, Tuhan Yesus itu hidup loh. Dia mati, dikuburkan dan bangkit, dia hidup. Itu aja luar biasa Bapak Ibu sudah melakukan firman ini. Umpamanya, Pak, aku kemarin sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Konsentrasinya orang yang mendengar bukan kepada Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Hebat ya Pak Daniel sembuh. Nah, ayo Bapak Ibu mulai lagi. Sekarang di sini di firman Tuhan mengatakan, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Yesus hidup itu suatu bukti bahwa dia perlu disaksikan. Dan karena dia hidup, dia senantiasa mengajar bukan tentang yang lain tetapi tentang kerajaan surga. Mereka butuh berita tentang kerajaan surga. Nah sekarang Bapak Ibu, saya ini orang Madiun. Gini aja, kemarin saya ini bersama Mas Budi keliling di wilayah Wonogiri bagian apa itu ya? Bagian timur kota Wonogiri, seberang sungai. Karena saya bukan orang situ, Mas Budi juga sekalipun asli Jatisrono tapi bukan orang situ. Kita keliling mungkin kurang lebih 1 jam. Akhirnya kembali ke titik awal Bapak Ibu. Padahal orang ngerti karena PK ben jajah wilayah Wonogiri. Mengapa bisa kesasar sampai jauh dan akhirnya kembali ke titik? Loh, ternyata tadi kita dari sini. Mengapa Bapak Ibu? Karena saya tidak tahu lokasi ini. Seandainya saya orang Wonogiri tidak akan kesasar dan tidak akan mau kembali ke titik awal. Sebab tujuannya istilahnya apa? Jajah kori gitu. Supaya kita tahu jalan-jalan di Wonogiri. Mosok 45 tahun lebih di Wonogiri kok orang ngerti jalan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga kerajaan surga itu dibutuhkan, dirindukan, diinginkan oleh semua orang, baik itu orang jahat, baik itu orang baik, baik itu orang yang tidak baik, baik itu orang yang sangat baik, baik itu orang yang tidak beribadah, yang beribadah, laki, perempuan, tua, muda, di kota, di desa, semua butuh kerajaan surga. Nah, kalau Tuhan Yesus itu turun dari surga, datang ke dalam dunia, berarti Tuhan Yesus tahu persis tentang surga. Dalane ngerti, alamatnya ngerti, semua liku-liku persoalan di surga ngerti. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus yang Maha tahu bahwa manusia di dunia ini membutuhkan berita tentang kerajaan surga. Maka selama 40 hari dalam tubuh kebangkitannya, Tuhan Yesus tidak mengajar, tidak cerita pada murid-murid tentang yang lain. Tetapi bagian terakhir mengatakan, selama 40 hari, Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan surga. Luar biasa ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat 6 dan 7, murid-murid saat itu, sekalipun Tuhan Yesus berulang kali
bercerita atau berbicara mengajar tentang kerajaan surga, murid-murid yang dipikirkan tentang kerajaan di dunia. Kapan dipulihkan Israel? Kapan menang dari Roma? Tadi tidak kita baca ayat itu 6 dan 7. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo Bapak Ibu, sekarang ini sebagai kita sebagai orang yang percaya, supaya kita menjadi saksi Tuhan yang tepat dan benar, menjadi berkat bagi orang lain dan membuat kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ayo kita belajar tentang kerajaan surga lebih dulu. Amin. Iya, tentang kerajaan surga lebih dulu. Mosok wong Kristen orang ngerti kerajaan surga ya, terlalu aneh begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita harus tahu supaya nanti kita ketemu orang lain dapat berbicara tentang kerajaan surga. Iya. Mari itu nanti tentang kerajaan surga nanti. Kita berlanjut. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam perikop ini ada 2 pesan. Ada 2 pesan yang perlu saya dan Bapak Ibu tahu. Pesan yang pertama dari Tuhan Yesus, atau pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena firman itu hidup, pesan Tuhan Yesus pada murid-muridnya yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 1 dan ayat selanjutnya ini, Bapak Ibu, dulu untuk murid-murid. Karena firman itu hidup dan sekarang saya dan Bapak Ibu membacanya firman Tuhan, maka pesan Tuhan Yesus itu juga untuk saya, juga untuk Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, karena Bapak Ibu amin, saya minta Bapak Ibu nanti ambil bagian dalam menjalankan pesan Tuhan Yesus ini. Ya. Haleluya. Mari kita lihat. Pesan Tuhan Yesus ini tidak akan saya bacakan, tetapi aku punya catatan yang akan saya sampaikan saja. Pesan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan terangkat. Ya, ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke surga, pesan Tuhan Yesus yang pertama, jangan tinggalkan Yerusalem. Tidak berhenti di situ. Jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi nantikan sampai penolong atau sampai Roh Kudus yang dijanjikan Bapa itu datang kepada. Tidak sekedar menanti, yos aku tak nunggu. Kalau tidak ada tujuannya menunggu, biasanya cepat apa Bapak Ibu? Bosan. Kalau bosan berarti tidak lagi mau menanti atau menunggu. Janji Tuhan, tunggu di Yerusalem sampai penolong itu, sampai Roh Kudus itu datang kepadamu. Bagaimana Pak kalau 5 hari Roh Kudus belum datang? Ya nanti. Atau murid-murid saat itu mungkin tanya, Tuhan Yesus, bagaimana kalau Roh Kudus dalam waktu 6 hari belum datang? Ya tunggu. Klimaknya sampai penolong itu datang. Kalau sampai 10 hari belum datang, ya tunggu sampai klimaknya Roh Kudus datang. Kalau sebulan belum datang, ya tunggu. Sampai kapanpun, ini pesan Tuhan, tunggu di Yerusalem sampai penolong itu datang. Jadi Bapak Ibu di sini diajar untuk tekun sampai janji itu tergenap. Janji itu atau pesan Tuhan Yesus yang kedua kepada murid-muridnya. Dan kalau Roh Kudus itu datang, kamu menerima baptisan Roh Kudus. Di sini siapa yang belum baptis air? Tolong angkat tangan. Wah, semuanya sudah baptis air. Ya, saatnya Bapak Ibu terima baptisan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus harus ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara kita orang percaya. Itu pesan Tuhan Yesus. Kalau belum terima, terus cari. Nantikan sampai mendapat. Ketiga, kamu akan menerima kuasa itu.
Kapan orang Kristen memiliki kuasa? Ketika orang Kristen sudah menerima Roh Kudus. Kalau orang Kristen belum menerima Roh Kudus, coba-coba aku sudah punya kuasa, merasa punya kuasa. Saya percaya itu bukan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, itu kuasa yang lain. Yang kita perlu perhatikan pesan Tuhan Yesus, terima kuasa Roh Kudus. Nah, setelah terima kuasa Roh Kudus, dengan kuasa itu kamu menjadi saksi yang memberitakan tentang aku. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau sudah disediakan, tolong di terjemahan sederhana Indonesia ada. Saya bacakan, sudah saya siapkan punyaan saya ya. Itu tertulis seperti itu. Ya. Terjemahan TSI 3 atau 4. Mungkin Mas Budi, enggak ada ya, belum ada di laptopnya. Belum. Oke, saya bacakan. Jadi Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, terjemahan TSI 3 atau 4. Akan tetapi, ayat 8, akan tetapi kamu masing-masing akan menerima kuasa ketika Roh Kudus datang dan tinggal di dalammu. Dengan kuasanya itu, kamu akan menjadi saksi yang memberitakan tentang aku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke semua daerah terpencil di dunia ini. Luar biasa Bapak Ibu. Di sini lebih jelas. Kita perlu menjadi saksi Tuhan, atau kita harus menjadi saksi Tuhan. Dan memang kita orang Kristen adalah saksi hidup tentang Tuhan Yesus. Coba kita baca lagi bagian akhir. Dengan kuasanya itu, kamu orang Kristen di GBT Praji Mantoro akan menjadi saksi yang memberitakan tentang aku, yang menjadi saksi yang memberitakan tentang Yesus. Ini perlu, bukan tentang yang lain. Seringkali kalau kita membaca di medsos itu, mendengar di medsos, seringkali Yesus tidak pernah ditampilkan, tetapi pendeta itu yang tampil. Sehingga banyak orang imannya bukan kepada Tuhan Yesus, tetapi kepada pendeta ini. Saya katakan ini keliru Bapak Ibu, ini salah. Iman saya, iman Bapak Ibu Saudara harus tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya Bapak Ibu siap menjadi saksi Tuhan, maka yang kita ceritakan harus tentang Yesus. Amin. Mengapa tidak yang lain Pak? Karena Yesus yang menebus kita, yang bisa menebus hidup manusianya Yesus. Karena Yesus yang menjadi juru selamat manusia. Karena Yesus yang sanggup mengampuni dosa manusia. Bukan yang lain. Bukan. Puji Tuhan. Sekarang berlanjut pesan yang kedua. Pesan yang kedua. Pesan yang kedua adalah pesan malaikat kepada murid-murid setelah Tuhan Yesus terangkat. Tadi pesan Tuhan Yesus pada murid-murid sebelum Tuhan Yesus terangkat, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Sekarang pesan yang kedua dari malaikat setelah Tuhan Yesus terangkat. Mari kita baca ulang ayat 11. Ayat 9 dulu. Ayat 9 dulu dan ayat 11. 9 ya. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka.
dan awan menutupinya dari pandangan mereka. 11. Ya. Dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Luar biasa. Pesan yang kedua dari malaikat ini ditujukan kepada murid-murid di Galilea. Dan pagi hari ini pesan malaikat ini ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara dan juga kepada saya. Amin. Siap? Ya, firman Tuhan mengatakan, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Ayat 9 tadi disaksikan oleh banyak orang. Ya, kalau terjemahan sederhana Indonesia 3 itu, sesudah berkata begitu kepada mereka, Yesus terangkat ke langit, sementara para rasul sedang menyaksikan dia naik, awan menutupinya sehingga mereka tidak bisa melihat dia lagi. Bapak Ibu perhatikan, kenaikan Kristus atau Tuhan Yesus ke surga itu ya dan amin. Itu fakta sejarah, bukan khayalan, bukan mimpi, bukan kata orang. Jadi Kristus naik ke surga, ayat yang ke-9 disaksikan oleh para rasul. Jadi ada saksi mata. Seandainya Kristus naik ke surga tertulis dalam Alkitab, lalu tidak ada saksinya, saksi mata, berarti itu merupakan isapan dongeng. Nah, saya tanya pada Bapak Ibu, kira-kira kenaikan Kristus ke surga itu di waktu siang atau malam? Halo? Siang, betul? Betul siang? Ya, siang. Karena rasul-rasul menyaksikan. Coba seandainya Tuhan Yesus naik ke surga malam hari, bisakah rasul-rasul menyaksikan? Dan itu bisa diragukan. Kesaksiannya rasul-rasul ini ya dan amin. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini saya dan Bapak Ibu memperingati hari kenaikan Kristus ke surga, yang kita peringati itu bukan mimpi, bukan khayalan, tetapi itu fakta, kenyataan. Jadi saya dan Bapak Ibu punya Tuhan, tadi ayat 3, Tuhan yang hidup, terus Tuhan yang memberi kuasa, dan Tuhan yang terangkat naik ke surga. Luar biasa Bapak Ibu. Coba kira-kira begini, kalau Tuhan Yesus itu lahir Natalan, nyata, terus Jumat Agung mati, dikuburkan, Minggu Kebangkitan bangkit, menampakkan diri pada murid-muridnya berulang kali selama 40 hari titik. Setelah menampakkan diri pada murid-murid 40 hari titik, mandek, tidak ada cerita kenaikan, tidak ada cerita ayat 11. Kira-kira apa yang terjadi? Termasuk saya dan Bapak Ibu tetap tidak bisa masuk surga. Ya, tetapi ini luar biasa. Yesus yang mati menjadi penebus dan juru selamat kita. Dia sudah mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Ternyata dia membuktikan dia hidup. Dan dia naik ke surga. Cita-citaku, cita-cita Bapak Ibu masuk surga pasti terlaksana. Amin. Pasti terjadi. Dan itu bukan impian lagi, akan menjadi kenyataan. Sebab Yesus naik ke surga.
Dan apa yang dilakukan Yesus di surga? Luar biasa. 1 Petrus mengatakan, Kolose pasal 3 mengatakan, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti dia berada dalam kemuliaannya. Berarti dia punya kuasa dan otoritas. Sebab itu Matius 28 ayat 18 mengatakan, semua kuasa di bumi di surga sudah diserahkan kepada Yesus. Berarti Tuhan Yesus yang Bapak Ibu imani, yang saya imani, yang saat ini kita beribadah dalam rangka peringatan kenaikannya ke surga, itu Tuhan Yesus yang hidup, yang berkuasa, kuasanya di bumi dan kuasanya juga di surga. Surga terbuka untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, berita seperti ini, Yesus yang seperti ini yang perlu kita saksikan pada orang lain. Kira-kira kowe nak percaya Tuhan Yesus mesti mlebu swarga loh. Ndak ada lagi kalimat bahasa kira. Semoga itu ndak ada. Yang ada pasti. Amin. Iya, pasti. Wis ngerti nek swarga itu pasti kanggo orang Kristen iki. Wong Kristen sing aneh. Setiae ora gelem. Sregepe musim-musiman. Ini wong Kristen sing piye ngono lho. Mungkin kurang yakin nak Yesus itu berkuasa di surga. Mungkin lo ya. Tapi aku tidak nyinggung Bapak Ibu loh, maaf. Saya tidak nyinggung, benar tidak nyinggung. Itu di sana yang ada. Nah, mari Bapak Ibu saya ajak Bapak Ibu membaca satu ayat 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3. Ayat yang ke 22. 1 Petrus pasal 3 ayat 22. Satu Petrus pasal 3 ayat 22. Oke, mari kita baca. 1, 2, 3. Yang duduk di sebelah kanan Bapa setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Otoritas Tuhan Yesus itu luar biasa Bapak Ibu. Ayat ini mengatakan sesudah segala malaikat, segala kuasa, segala kekuatan ditaklukkan. Ayat lain mengatakan di bawah kaki Yesus. Otoritas Tuhan Yesus itu dahsyat, hebat, luar biasa. Kalau jemaat di Filipi diajar Paulus bahwa tentang nama Yesus itu nama di atas segala nama. Setiap lutut akan bertulut sujud menyembahnya. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Itu benar karena kuasanya luar biasa. Ya. Itu Tuhanmu Yesus Bapak Ibu. Amin. Oleh sebab itu jangan menyerahkan hidupmu untuk takluk kepada yang dosa. Amin. Jangan menyerahkan hidupmu takluk kepada kemalasan beribadah. Jangan. Tapi taklukkan hidupmu kepada Yesus dengan ketekunan dan kesetiaan. Ayo kembali kepada Kisah Rasul 1 ayat 11 bagian akhir. Bagian akhir. Itu pesan malaikat yang pertama tadi tentang Yesus terangkat ke surga meninggalkan kamu. Yang kedua akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pesan ini penting Bapak Ibu. Ternyata Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, semua kuasa malaikat, kekuatan ditaklukkan di bawah kakinya. Dia akan datang kembali ke dunia Bapak. Ini hebat, dahsyat, luar biasa. Itu Tuhanmu Yesus.
itu Tuhanku Yesus. Dia akan datang kembali. Kalau Bapak Ibu membaca Yohanes 14 ayat 1, 2, 3, datangnya kembali ke dalam dunia itu bukan seneng-seneng karepe dhewe ndak. Tuhan Yesus punya tujuan menjemput setiap orang yang percaya kepada Dia untuk dibawa kembali ke surga. Sekarang begini, saya tanya, Bapak Ibu percaya dengan saya? Percaya dengan saya enggak? Loh, saya ini pendeta Daniel loh, dulu pernah di sini. Percaya enggak? Percaya? Ya, kalau percaya nanti Bapak Ibu saya ajak ke surga. Loh, wah aku orang yang surga loh Bapak Ibu. Kok amin gitu ya toh? Sekalipun saya punya ajakan yang mantap membuat Bapak Ibu percaya, ayo tak ajak ke surga, tidak akan sampai di surga Bapak. Masalahnya apa? Aku orang pernah yang swarga dan aku juga kepengen yang swarga. Tetapi kalau Tuhan Yesus yang mengajak, itu ya dan amin. Sebab itu ayo kita belajar, percaya kita, iman kita, hati kita tertuju kepada firman, kepada Tuhan Yesus. Begitu. Sahebat-hebatnya pendeta, Bapak Ibu, belum pernah yang swarga. Sekalipun Tuhan Yesus dicaci maki, dinistakan, dia asalnya dari surga. Dia datang ke dalam dunia menebus manusia, dia kembali ke surga dengan segala kekuasaannya, dan dia akan datang lagi ke surga. Ini janji ini nanti akan datang. Siapa yang ingin dijemput Tuhan Yesus? Ya. Dan pasti Bapak Ibu sampai di surga. Iya, kalau Tuhan Yesus yang menyebut pasti di surga, karena dia asalnya dari surga. Nah, ada satu hal yang perlu Bapak Ibu, kita percaya pada Tuhan Yesus, seringkali kita dikafirkan. Wong percaya kok kepada manusia, menyembah kepada manusia. Begini Bapak Ibu, bukan manusia dituhankan, tetapi Yesus itu Tuhan, Elohim, Sang Pencipta yang menjadi manusia. Yesus namanya, itu yang kita sembah, kita puji. Selama dia memakai tubuh manusia, dia memang manusia 100%, tetapi dia Tuhan 100%. Oleh sebab itu dia membuktikan kalau dia Tuhan, Sang Pencipta, dia rela mati di atas kayu salib, menebus kita yang berdosa, menebus semua orang yang berdosa, yang mau percaya. Dan dia dikuburkan, dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit. Artinya kuasa maut, kuasa kematian, kuasa neraka sudah dikalahkan oleh Yesus. Yesus menang dari 3 hal ini. Kalau saya Bapak Ibu ikut Yesus, berarti Bapak Ibu dan saya ikut yang menang. Maut, kematian, neraka tidak punya hak atas hidup Bapak Ibu Saudara, kalau iman kita kepada Yesus. Jadi yang kita sembah itu bukan manusia kita jadikan Tuhan, bukan. Justru Tuhan Elohim, Sang Pencipta yang menjadi manusia. Mengapa harus jadi manusia? Karena ingin menyelamatkan manusia. Coba kalau yang diselamatkan binatang, tidak, saya yakin pasti akan menjadi binatang. Tetapi tidak, karena dia ingin menyelamatkan manusia yang di dalamnya adalah saya dan Bapak Ibu, maka dia menjadi manusia. Dan dia menurut Ibrani 4 ayat 16, ayat 14, 15, 16, dia imam besar agung kita yang melintasi semua langit, dan dia adalah yang tahu, mengerti, ikut merasakan kelemahan Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ini. Kelemahan saya Tuhan tahu, kelemahan bapak-bapak Tuhan tahu, kelemahan ibu-ibu Tuhan tahu, ikut merasakan. Kelemahan anak-anak Tuhan Yesus ikut merasakan.
Dan kalau Tuhan Yesus ikut merasakan, tidak berkata syukur gue, enggak. Lalu dia mengulurkan tangan kemurahannya, menolong. Sebab itu ketika setiap kali Tuhan Yesus bertemu dengan kelompok orang atau orang siapa, seringkali Tuhan Yesus digerakkan hatinya oleh belas kasihan. Kalau Bapak Ibu merasakan kelemahanmu sedang menguasai hidupmu, coba menjeritlah, Yesus tolong saya. Dia akan mengulurkan tangan kemurahannya, menolong Bapak Ibu. Karena dia ikut merasakan. Puji Tuhan. Sekarang yang terakhir, bagian terakhir. Pesan Tuhan Yesus seperti tadi, pesan malaikat seperti tadi. Dia akan kembali. Berarti perlu mempersiapkan diri supaya ketika Tuhan Yesus kali kedua datang, kita sudah siap begitu. Terus yang ketiga, apa yang harus saya, Bapak Ibu, jemaat GBT Praji Mantoro ini, yang apa yang harus kita lakukan setelah kita mendengar pesan Tuhan Yesus seperti itu, pesan malaikat seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Kan perlu Bapak Ibu, ya toh? Apa cuma, oh puji Tuhan Pak, saya mendengar firman Tuhan yang disampaikan Pak Daniel, saya diberkati, matur nuwun. Yo ketoke pendetanya seneng nak mendengar begini ini. Seneng. Tapi manfaatnya apa? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Sekalipun Pak, aku tidak diberkati mendengar khotbahnya Pak Daniel, aku yo ora apa-apa. Tetapi yang pasti Bapak Ibu mendengar pesan Tuhan, pesan malaikat, dan bertindak. Itu yang sangat penting. Mari, apa yang dilakukan murid-murid setelah mendengar pesan dari Tuhan Yesus dan para malaikat Tuhan? Apa yang dilakukan? Pasal 1, Kisah Rasul pasal 1 ayat 14. Saya aja diwaca sik. Jangan dibaca dulu, dijadikan rahasia dulu, ya. Bapak Ibu, kira-kira siap enggak melakukan sesuatu seperti pesan Tuhan Yesus? Siap enggak? Ya, ini pilihan Bapak Ibu. Sing siap berkatalah siap, amin yang keras. Sing enggak siap menengo wae. Ora apa-apa, ya ora disalahne, ora dihukum. Hayo. Tapi ini pilihan. Nanti setelah ibadah hari ini, Bapak Ibu melakukan apa, setuju dengan pesan Tuhan Yesus dan malaikat apa tidak, itu pilihan Bapak Ibu loh, bukan pilihan saya loh, juga bukan pilihan orang lain loh. Ya, pilihan Bapak Ibu. Tetapi dari mimbar ini saya serukan, pilihlah melakukan semua yang dipesan Tuhan Yesus. Amin. Jangan sampai ada yang tidak mau melakukan pesan Tuhan Yesus dan pesan malaikat. Jangan, harus melakukan. Itu pesan dari mimbar ini. Sebab apa? Luar biasa. Ayo ayat 14 kita baca. Apa yang harus kita lakukan setelah mendengar pesan Tuhan Yesus dan malaikat ini? Bagi murid-murid zaman itu, murid-murid melakukan ini. 1, 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, mereka sebagian kecil, tidak ya? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa masing-masing. Oh amin. Dalam doa bersama. Penting ini Bapak Ibu. Mereka semua, bukan sebagian kecil, bertekun, mengambil langkah, mengambil tindakan, mengambil bagian, bertekun
bertekun dengan sehati, seia, sekata, sepikir. Orang nurut karepe dewe-dewe. Seia, sekata, sepikir, sehati dalam doa ibadah bersama itu penting, Bapak Ibu. Doa sendirian juga penting. Ada waktunya doa sendiri di rumah, ada waktunya doa bersama. Ini baik yang bersama-sama maupun sendirian, ini harus dilakukan dengan tekun. Kalau sendiri-sendiri tidak perlu sepikir sehati, tidak perlu. Cukup pribadinya dengan Tuhan. Tetapi kalau bersama-sama ini dibutuhkan sehati sepikir. Amin. Atau sepakat. Kalau sepakat ini, kalau semua itu jumlahnya 12, bukan yang 5 ngalor, yang 7 ngidul, enggak. Semua kalau ke utara semuanya, kalau ke selatan semuanya. Artinya seia sekata. Untuk seia sekata perlu ada pengorbanan. Pengorbanannya bagaimana? Orang nurut karepe dhewe tapi nurut pesan itu Tuhan Yesus. Pesan Tuhan Yesus tadi apa? Jangan tinggalkan Yerusalem. Nantikan sampai kuasa itu datang. Dan engkau terima baptisan, terima kuasa yang melengkapi kamu untuk menjadi saksi yang memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan jemaat GBT Praji Mantoro setelah hari ini? Apa Bapak Ibu? Apa? Bertekun dalam doa bersama. Bertekun dalam sehati sampai kuasa itu datang. Melengkapi Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, ini penting. Dan ini bukan pilihannya Mas Budi, bukan pilihannya Pak John, bukan pilihan saya. Tapi Bapak Ibu harus memilih bertekun dalam ibadah, bertekun dalam doa bersama, bertekun dalam hal yang lain. Dan klimaknya di pasal 2. Semuanya terima lawatan Roh Kudus, semuanya mendapatkan urapan Roh Kudus, akhirnya semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus, dan masing-masing yang tekun dalam doa sehati sepakat itu mendapatkan karunia bahasa yang lain. Menghadapi orang Arab, murid-murid Yesus yang tidak berbahasa Arab itu langsung bisa berbahasa Arab. Sehingga orang Arab yang datang di Yerusalem mendengar berita Injil tentang Yesus. Orang yang dari luar kota, dari Italia, dari Roma, dia datang, maka salah satu murid langsung mendapatkan karunia bahasa Italia, bahasa Roma, sehingga dapat memberitakan tentang Yesus kepada mereka. Dan orang Roma yang taunya ya bahasa Roma mendengar tentang Yesus. Ini artinya Bapak Ibu, masing-masing diberi karunia yang bila mana orang Kristen itu bersaksi, orang yang mendengarkannya mengerti. Ini penting, ini bukan berarti saya atau Bapak Ibu harus punya bahasa Arab, enggak. Kalau bisa pun lebih baik juga. Tapi karunia Roh Kudus membuat Bapak Ibu bisa bersaksi tentang Yesus, dan orang yang mendengar dapat mengerti atau mudeng. Dan itu luar biasa. Itu karya Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, satu ayat lagi sebagai penutup. Kalau sudah begini ini kita akan berakhir, ya. Lukas pasal 24.
Lukas pasal 24. Ini yang harus kita lakukan. Lukas pasal 24. Ayat 51 sampai 53. 51 sampai 53. Kita baca ayat 51. Semua saya minta membaca 1, 2, 3. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Perhatikan dulu ayat 51 ya. Dan ketika ia, ini Yesus Bapak Ibu ya. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, Tuhan Yesus sedang memberkati murid-murid dengan kedua tangannya terpedang atas murid-murid. Ia, Yesus terpisah dari murid-murid dan terangkat ke surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perpisahan Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid itu dengan meninggalkan berkat. Jadi sekalipun, wah, orang Kristen sekarang sendirian sebab Tuhannya sudah naik ke surga, orang Kristen ditinggal. Jangan khawatir Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus terangkat, dia sedang memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Tuhan janji Tuhan yang mengatakan, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Itu benar. Karena dia waktu terangkat sedang memberkati, sedang meninggalkan berkat, sedang mencurahkan berkatnya. 52. 1, 2, 3. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Di Betani itu, di bukit itu di mana Tuhan Yesus terangkat dan memberkati, setelah murid-murid tahu, melihat, menyaksikan Yesus terangkat, lalu dia sujud menyembah kepada Yesus dan pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu melahirkan dampak sukacita karena mau merendahkan diri, merendahkan hati, sujud menyembah kepada Tuhan. Terakhir 53. Mereka senantiasa berada di bait Elohim dan memuliakan Elohim. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maaf ya, saya pakai kata Elohim ya, atau Bapa. Mereka senantiasa berada di dalam bait suci. Nah, ini dampak yang mereka terima setelah mereka melihat Yesus naik ke surga. Saya berharap Bapak Ibu setia berada di bait suci, di tempat beribadah dengan sukacita memuliakan Tuhan. Amin. Iya. Itu yang dilakukan murid-murid. Dan kalau pertanyaan itu untuk saya, untuk Bapak Ibu, apa yang harus saya lakukan setelah kita mengadakan ibadah kenaikan Yesus ke surga? Kita harus tekun, setia, berdoa bersama, beribadah bersama dengan sehati atau sepakat. Itu mempermuliakan Tuhan. Tetapi kalau orang Kristen dalam ibadah satu gereja, ora sehati, ora sepikir, karpe dewede, tidak mempermuliakan Tuhan Yesus. Tapi jemaat GPT Nguter menjadi jemaat yang mau bertekun, maaf ya, berjemaat di Peraji, mau tekun, mau setia, mau mengasihi Tuhan. Setiap hari mempermuliakan Tuhan. Musik singer silakan maju ke depan. Kita nyanyikan nyanyian yang pertama tadi, yang masuk dalam penyembahan tadi. Haleluya.
Bisa ditampilkan lagunya. Singer bisa bantu. Mari singer. Saya belum hafal lagu ini. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menyanyikan nyanyian ini. Sebelum pulang kita mau tinggikan Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala. Amin Tuhan. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Kita minta dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Kuasa Roh kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kita sama-sama berdiri Bapak Ibu. Yesus Tuhan ditinggikan nama Yesus atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus, berikan Roh Kudus kepada kami. Datanglah sekarang, Amin. penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kami sekarang ini dengan api
sembah Tuhan, ku sembah Tuhan Yesus, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Urapan-Mu turun atas kami seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, supaya kami dapat melakukan pesan Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kali yang kedua nanti. Berikan kepada kami, berikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir urapan ketekunan, urapan kesetiaan, urapan sepakat, urapan sehati, seia, sekata, sepikir, supaya ke depan seluruh jemaat Tuhan mendapatkan anugerah, dilawat oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, semua dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kuasa Roh Kudus tinggal berkuasa di atas setiap hidup kami jemaat Tuhan. Dan kami semua jemaat Tuhan di GBT Praji menjadi saksi Tuhan Yesus yang memberitakan, yang menyaksikan tentang Tuhan Yesus, Sang Penebus, Sang Juru Selamat yang berkuasa di bumi dan di sorga. Tuhan, terima kasih. Aku serahkan seluruh jemaat Tuhan Yesus yang ada di GBT Praji Mantoro ini ke dalam anugerah, ke dalam rahmat dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus yang dijanjikan Bapa turun melawat kami semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus kami yang hidup, yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. Silakan duduk waktu kami kembalikan kepada Bapak. Haleluya. Saudara diberkati? Amin. Baik saudara, ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita. Jangan lupa hari Sabtu itu anak-anak sekolah minggu ya. Yang mestinya hari Jumat ceria diganti di hari Sabtu, karena hari Sabtu ada pelayanan dari teman-teman dari STIE Solo. Ya, jadi nanti sekolah minggu dilayani oleh teman-teman STIE Solo jam 3. Ya, silakan diantar Bapak Ibu yang punya anak-anak usaha sekolah minggu, silakan diantar ke gereja jam 3. Kemudian sorenya setelah itu youth ya, anak muda remaja juga bisa bergabung, karena setelah anak-anak sekolah minggu juga ada acara youth jam 5, berarti jam 5 sore nanti juga bersama-sama dengan teman-teman SDE dari Solo. Kita ketemu hari Minggu ibadah umum jam 9 pagi seperti biasa. Saya undang kembali Bapak Ibu saudara bisa hadir untuk bersama-sama kita beribadah di hari Minggu besok. Itu pengumuman untuk jadwal ibadah kita. Tuhan berkati. Terima kasih buat Om Daniel yang sudah melayani kita bersama hari ini ya. Jauh ya Om dari Muter. Ya lumayan jauh ya. Ya jadi untuk kerelaannya bisa sampai di tempat ini ya. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk kita semua. Biar firman Tuhan ini membekali kita ya untuk kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara, setelah ini kita ada perjamuan kasih. Jadi jangan pulang dulu, kita akan menikmati bersama-sama. Tadi yang sudah dibawa dari rumah kita akan nikmati ya.
kita berbagi di tempat ini. Jadi nanti setelah ibadah ini selesai, kita bersama-sama untuk menikmati kebersamaan, saudara. Itu ya. Selanjutnya kita akan akhiri ibadah siang hari ini. Kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita akan berdoa, menerima doa berkat Tuhan. Dengan hormat Bapak Daniel Karno bisa sekali lagi untuk menutup dalam doa berkat buat kita semua. Tuhan Yesus yang baik, seluruh bentuk ibadah dan pelayanan, pengorbanan dan penyerahan hidup kami dari awal ibadah sampai akhirnya ini kami haturkan ke pangkuan Bapa Surgawi. Kiranya itu menjadi persembahan kami jemaat GBT Praci Mantoro, menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Bapa. Kiranya semua bentuk ibadah kami dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi ibadah yang layak, berkenan dan hidup di hadapan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami rindu pulang kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Seperti ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan meninggalkan berkat untuk murid-muridnya. Demikian juga sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, berkati kami semuanya Bapa, dengan segala berkat jasmani dan rohani, pulang dengan kuasa berkat yang akan menjadi sumber berkat dalam setiap kehidupan keluarga, nikah, rumah tangga, usaha pekerjaan kami masing-masing. Mulai hari ini sampai Maranatha. Sidang yang dikasih oleh Tuhan, kedangkan tanganmu, buka hatimu, tengadakan wajahmu ke surga. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon, berkenanlah Bapa memberkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Melindungi mereka, menjaga mereka, memelihara mereka, menggembalakan mereka. Amin. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Bapa Surgawi, sinari kami semuanya dengan wajah-Mu dan tambahkan kepada mereka kasih karunia-Mu. Bapa Surgawi, kiranya Engkau berkenan menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan damai sejahtera dengan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sidang jemaat Tuhan, terimalah dan bawalah pulang semua berkat dari surga ini. Kami terima dengan penuh syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus kami yang hidup, yang percaya diberkati Tuhan mengatakan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Amin. Baik, selamat pulang, Tuhan berkati.